Mungkin kalian pernah melihat toilet seperti ini. Seperti sudah lama tidak dibersihkan. Pria ini adalah orang yang tidak banyak bicara, bahkan tidak memakai sarung tangan. Dengan cepat membersihkannya. Toilet ini sangat kotor. Dia membersihkannya dengan hati-hati. Sebentar lagi, toilet ini akan sangat bersih sehingga dapat menyambut orang asing ke sini. Dengan maksud seperti itu, ia hanya perlu melakukannya 1 hari. Karena keesokan harinya tidak ada yang bisa keluar dari restoran ini. Ia bernama Cage. Karena hutangnya pada bos, ia datang untuk bekerja sebagai petugas kebersihan selama 1 hari. Dari saat Cage masuk, Cage menganggap tempat ini sangat aneh. Ketika ia sedang membersihkan, dia selalu merasa ada seseorang selalu berada di belakangnya. Lalu sesuatu di belakangnya mendekatinya. Sebuah boneka burung dengan mata yang melotot menatapnya. Cage menoleh dengan sedikit jijik. Melihat binatang berbulu itu, dia mengira itu hanya sebuah mainan. Tapi seperti dugaannya, kepala burung itu bergerak dan menyerangnya. Tapi Cage meraih sapunya. 2 atau 3 kali mencoba menghalau burung itu. Wajah Cage dilukai. Sekarang dia menjadi sangat marah. Memegang sapunya. Dan bersiap untuk menghabisi burung ini. Setelah selesai, dia membuangnya. Saat akan membuka pintu, dia baru sadar pintunya terkunci. Dia harus kembali dan berganti pakaian bersih. Kemudian ia minum sekaleng bir yang dia bawa sendiri. Dan kembali bekerja. Tiba-tiba, sekelompok boneka binatang menyanyikan sebuah lagu. Hari ini adalah hari ulang tahunmu, kami harap kamu bersenang-senang. Setelah itu, pintu toilet tertutup tiba-tiba. Ketika Cage masuk, toilet yang sebelumnya ia sudah bersihkan sekarang ada tulisan di kaca. Tapi Cage tidak panik. Wajahnya sangat tenang. Dia membersihkannya. Tiba-tiba, semua pintu toilet tertutup. Cage tahu, akan ada yang datang untuk membuat masalah dengannya. Karena itu, dia menendang pintu dan membukanya. Sampai pintu terakhir ditendang olehnya. Tiba-tiba muncul seekor orangutan hitam menerkamnya. Tanpa berhenti ia memukuli wajahnya. Dia menggunakan pembersih toilet untuk menutup mulutnya. Kemudian melemparnya ke tembok. Dan memasukkan kepalanya ke dalam toilet. 1, 2, 3 tendangan. Maafkan saya, toilet menjadi kotor lagi. Baru saja dibersihkan. Setelah itu, ia mengemas kera itu ke dalam plastik. Cage minum 1 kaleng bir lagi. Pada saat ini ada mobil yang keluar. Sekelompok anak muda membawa sekaleng gas. Dan mulai mengisi restoran dengan bensin. Seorang pria di sebuah kota kecil di Amerika Serikat membuka restoran untuk anak. Semua hiburan disiapkan di dalamnya. Menunggu orang tua dan anak-anak datang bermain. Bos yang bernama Willy akan membawa mereka ke tempat yang gembira. Memberikan mereka kue. Di tengah suasana ceria, pembantaian itu terjadi. Banyak orang hilang berulang kali. Dan polisi datang ke restoran ini. Saat polisi masuk ke dalam, banyak mayat dalam posisi yang aneh. Dan banyak gambar yang menyeramkan. Mereka menaruh jiwa mereka di mainan ini. Menjadi seperti ini. 10 tahun kemudian, restoran ini memiliki bos yang baru. Bos ini tidak tahu cerita sebelumnya. Jadi ada anak yang tewas lagi. Akhirnya, restoran ini tutup lagi. Hari ini kelompok anak-anak ini sedang mempersiapkan untuk membakar gedung ini. Tapi sebelum itu, Xiao Mei harus menyelamatkan Cage di dalam. Dia memberitahu Cage bahwa bannya rusak hari ini dan diperkenalkan untuk bekerja di sini. Semua itu sudah diatur. Mereka telah menyiapkan penipuan ini selama 10 tahun. Dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Cage tetap acuh tak acuh. Boneka di tengah tempat ini menyanyikan sebuah lagu. Beberapa orang bisa melihat hantu. Tiba-tiba muncul seorang kesatria, menusuk pemuda itu dari belakang. Mereka semua segera kabur. Seorang pria bersembunyi di tempat yang gelap. Dikagetkan oleh sebuah boneka, dan tak lama kemudian ia tewas. Cage melanjutkan birnya. Menunggu waktu berlalu. Ketika ia mendengar jeritan, dengan segera ia melihatnya. Kesatria itu siap membantai Xiao Mei. Cage dengan cekatan menghentikannya, memukul kepalanya berkali-kali. Xiao Mei sangat terkejut. Tidak aneh mengapa kamu tidak kabur. Kamu lebih menyeramkan dari mereka. Saat itu ada sebuah raksasa.
yang menghalangi Xiao Zhang di dalam ruangan. Xiao Zhang hanya bisa memanggil Sersan Wang untuk meminta bantuan. Wang dengan tidak sabar menutup telepon. Ini pasti lelucon anak-anak. Setelah beberapa saat telepon berdering lagi. Xiao Zhang hampir menangis di ruangan itu. Wang berteriak untuk memintanya menunggu di sana. Kemudian memerintahkan Awei, yang menunjukkan ekspresi tercengang. Menyuruhnya memegang pistol. Awei, yang tidak tahu kebenarannya sedang dalam perjalanan ke restoran, mengatakan bahwa ini hanya situasi kecil. Tapi Mes, Wang berkata kepadanya, apa yang kamu lalui hari ini adalah masalah besar. Ini adalah restoran anak-anak yang sangat aneh. Banyak kasus terjadi di sini. Polisi tidak pernah bisa menyelesaikan kasus. Dalam keputusasaan, mereka hanya menemukan tim pembongkaran. Bersiap untuk membongkar bangunan ini. Tapi malam sebelum restoran ini akan dihancurkan, Kapten Wang dan seluruh keluarganya meninggal dalam bencana di rumah mereka sendiri. Polisi tidak dapat melakukan apapun untuk memperbaiki hal-hal di dalam restoran. Terjadilah negosiasi yang memalukan. Selama mereka tidak pergi untuk menyakiti orang, maka akan ada orang yang lewat untuk memelihara mereka. Karena di jalan ini sering terdapat mobil rusak yang perlu diperbaiki. Bengkel mobil akan selalu menyarankan orang untuk menginap di sini. Dan tentu saja orang-orang itu akan bernasib sial malam itu. Pada saat ini, bagian dalam restoran banyak darah berceceran. Xiao Mei baru saja muncul. Monster berkepala besar itu menjulurkan lidahnya dan meremas Xiao Zhang. Catch bersiap untuk membunuh monster itu. Tapi jam tangannya berdering lagi. Ini waktunya ia minum bir. Jadi dia memberi Xiao Mei belati. Memintanya untuk menjaga dirinya sendiri. Catch kembali ke kamar untuk melanjutkan minum sekaleng bir. Bermain games beberapa saat. Ya, sangat menyenangkan. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Xiao Mei akan menangkis lagi. Dan mulai membersihkan medan perang. Dia meraih lidah monster itu sekali. Kemudian merusaknya. Setelah mengalahkannya, mereka berdua melihat dua monster lain di jalan. Catch datang dan memberi mereka pukulan. Catch membuka pintu ketika dia bertemu Wang yang memegang pistol dan masuk. Setelah itu, Wang segera menangkapnya. Dia terus meminta maaf kepada Willy yang ada di atas panggung. Dan dia memohon Willy untuk menyerahkan kota kecil ini. Dan dia akan membawa Catch kembali. Awei menjadi bingung, mengapa hasilnya seperti ini? Sister Wang mengingatkannya untuk mengingat istri dan anak-anaknya. Jika dia ingin mereka hidup, jangan menuduh Willy. Awei mengerti. Menyeret Xiao Mei keluar dari restoran bersama-sama. Maaf. Pada akhirnya, hanya ada Catch dan binatang buas yang tersisa di ruangan itu. Tapi akhirnya bisa dibayangkan, Catch hanya mengandalkan kepala dan bahunya untuk mengalahkan dua monster. Menekannya sampai mati, memutuskan tali dan kemudian langsung mematahkan kepalanya. Apakah Anda pikir dia akan menantang bos? Tidak, dia ingin membersihkan restoran ini. Catch menyeka semua noda yang baru saja ditimbulkan. Membersihkan semua jasadnya. Dengan serius dan rapi menyambut bos besar. Sekarang jam berbunyi lagi. Sudah waktunya baginya untuk minum bir. Setelah itu, ada minuman bir. Dan permainan musik juga sangat diperlukan. Akhirnya setelah bersenang-senang, dia pergi mencari Sersan Wang. Wang panik ketika dia melihat Catch keluar. Buru-buru mengambil pistol, membawanya ke tengah restoran dan berteriak. Willy, ayo tangkap dia. Akibatnya, Wang meninggal lebih dulu. Willy melompat dan melemparkan Catch keluar. Selanjutnya, cakar tajam berulang kali meraih Catch. Tapi Catch bangkit dengan sangat cepat. Berlari untuk mengambil semua bir. Dan selanjutnya bagi Willy, ini adalah periode akhir hidupnya. Pekerjaan ini selesai. Setelah setengah jam terus-menerus bekerja. Keesokan harinya, pemilik bengkel mobil membawa mobil Catch ke pintu restoran. Siap untuk memberikan mobil ini kepada wali kota. Tiba-tiba menemukan bahwa kunci pintu restoran telah dibuka. Dari dalam Catch yang berpakaian lengkap berjalan keluar. Mereka semua terkejut. Catch dengan tenang mengambil kunci mobil. Dan tidak mengatakan sepatah kata pun.